Halo, welcome to Labaik Bongca. Mirai adalah seorang pemuda yang akrab dengan rasa sakit dan kelemahan sejak kecil karena penyakit jantung yang dia derita. Meski begitu, Mirai adalah seseorang yang memiliki hati penuh kasih. Dia menghargai setiap momen kecil dan orang-orang yang hadir di hidupnya dengan penuh rasa syukur. Kini Mirai telah menikah dengan wanita yang dicintainya, yaitu Meguru. Pada tanggal 18 Januari, hari yang seharusnya penuh kebahagiaan karena menjadi ulang tahun pernikahan Meguru dan Mirai, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Di tempat kerjanya, Meguru mengalami kecelakaan tidak terduga, terjatuh dari tangga darurat dan meninggal dunia. Kabar itu membuat dunia Mirai runtuh seketika. Dia tidak percaya bahwa orang yang selama ini menjadi jantung hidupnya kini telah pergi selamanya. Saat Mirai menatap jenazah Meguru, muncul rasa sakit yang mendalam bercampur dengan emosi yang tidak terbendung. Tubuh Mirai bergetar hebat dan penyakit jantungnya yang sudah dia derita sejak kecil kambuh, seolah jantungnya sendiri tidak mampu menanggung kehilangan itu. Mirai dengan kondisi jantung yang lemah kembali ke masa lalu dan mendapati dirinya diberi kesempatan kedua untuk menyelamatkan Meguru. Meskipun tubuhnya sering diliputi kelelahan, dia tahu bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk mengubah takdir yang kelam itu. Setiap kali rasa sakit di dadanya menyerang, dia menggenggam dadanya dengan kuat, berusaha menahan diri supaya tidak jatuh, karena dia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan Meguru semakin dekat dengan hari yang membawa bencana. Setiap langkah dalam penyelidikannya adalah perjuangan. Mirai mulai mengikuti rutinitas Meguru secara diam-diam, mengingat setiap detail dan bertanya kepada orang-orang di sekitar untuk memahami potensi ancaman yang ada. Namun setiap hari penyakit jantungnya semakin mengancam. Kadangkala ia terpaksa berhenti untuk menenangkan nafas yang memburu, menahan rasa sakit yang menjalar di dadanya. Namun cinta dan ketakutannya kehilangan Meguru untuk kedua kalinya mendorongnya untuk terus bangkit. Terlepas dari rasa sakit dan kelelahan, Mirai bertahan demi satu tujuan, untuk menghapus tragedi dari hidup Meguru, bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. 大丈夫だよ。すぐに救急。大丈夫。ライ君。未来君？未来君？もう打つ手がない。大丈夫？ Meguru terjebak dalam lingkaran waktu yang gak habis-habis, berulang kali mengalami kematian di masa lalu tetapi kembali hidup, seolah takdir ingin terus menguji cinta dan tekad Mirai. Setiap kali Meguru mendekati hari yang fatal, Mirai kembali berjuang melawan waktu dan takdir yang seakan tidak terhindarkan. Namun upaya yang terus-menerus ini bukan tanpa harga. Penyakit jantung yang telah Mirai bawa sejak kecil semakin sering kambuh. Dadanya terasa seperti dihantam setiap kali rasa sakit menyerang. Kondisinya semakin lemah dan pada akhirnya ia pun dilarikan ke rumah sakit, di mana ia terbaring dengan tubuh yang letih dan nafas yang nyaris tak teratur. Di sisi ranjang rumah sakit, Meguru duduk menemani Mirai, menggenggam tangannya dengan penuh kehangatan. Wajah Meguru dipenuhi kesedihan dan kasih sayang, mengetahui bahwa Mirai telah melalui penderitaan yang panjang dan berat demi dirinya. Dengan suara yang lembut namun tegas, Meguru berkata, "Kamu sudah cukup menderita. Setelah ini mari kita kembali ke rumah kita." Ia ingin Mirai berhenti menyiksa diri, berharap ia bisa menerima bahwa cinta mereka tak harus diwarnai dengan perjuangan yang menyakitkan. Kata-kata Meguru menenangkan hati Mirai yang selama ini terfokus hanya pada satu tujuan, yaitu menyelamatkan orang yang dia cintai. Dengan tubuhnya yang lelah dan jiwa yang hampir menyerah, Mirai perlahan menerima bahwa mungkin sudah waktunya baginya untuk melepaskan, untuk mengakui bahwa cinta mereka tidak bisa sepenuhnya melawan takdir. Hubungan antara Meguru dan Mirai diwarnai oleh konflik demi konflik dengan tantangan yang datang bertubi-tubi. Apa yang awalnya tampak sederhana berubah menjadi drama yang penuh ketegangan, menuju klimaks yang mencekam. Di saat-saat yang seharusnya menjadi puncak dari perjuangan mereka, muncul seorang wanita yang menyimpan dendam yang mendalam kepada Mirai. Dalam sebuah tindakan yang tidak terduga, wanita itu menikam Mirai tepat di bagian jantungnya. Mirai terjatuh, tubuhnya terkulai lemah dengan darah yang mengalir dan
dan wajah yang pucat. Meguru berlutut di samping Mirai, menggenggam tangannya dengan gemetar dan tangisannya pecah. Melihat Mirai sekarat di hadapannya adalah mimpi terburuk yang kini menjadi nyata. Ia memohon agar Mirai bertahan, tetapi pandangan Mirai sudah mulai redup. Dalam kesakitan yang luar biasa, Mirai tetap berusaha menenangkan Meguru. Bibirnya mengukir senyum lemah di tengah rasa sakit yang menghancurkan. Tangis Meguru menjadi saksi bahwa cinta mereka, meskipun penuh luka dan air mata, adalah cinta yang tulus dan abadi.